this is your teacher. Oke, assalamualaikum asdiqai. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian dalam abad Anda bikin video? Oke, kali ini Anda mau bikin video untuk review murid-murid Anda tentang pelajaran bahasa Arab yang sudah mereka pelajari sama ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Ini dia materinya. Oke, boleh disiapkan snacknya. Baiklah, review kali ini kita akan bahas pertama tentang fi'il mudhari atau al-fi'lu al-mudhari'u. Al-fi'lu al-mudhari'u itu teman-teman, kita review lagi, kita ulang lagi, adalah kata kerja untuk kegiatan yang sedang terjadi. Ingat-ingat di sini aku garis bawahi yaitu sedang terjadi. Jadi kegiatan yang dilakukannya itu sedang terjadi. Terus fi'il mudhari itu punya beberapa domir seperti fi'il yang lain, seperti kata kerja yang lain. Ada ana, anta, anti, nahnu, huwa, dan hiya. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman untuk domirnya. Tapi untuk di kelas 6 ini kita fokus ke domir-domir yang tadi. Oke, sekarang kita bahas domir dan tandanya dalam fi'il mudhari. Nah, sekarang domir dan tanda fi'il mudhari kita sebut aja apa ya teman-teman? Anita. Oke, untuk mengingatnya teman-teman perlu ingat-ingat si Anita. Anita, kita akan rincikan apa saja itu Anita. Dari A untuk domir ana, nun, nahnu, ya untuk domir huwa. Nah, untuk sita ini dia bisa digunakan untuk 3 domir. Jabarkan domir-domir dan tanda domirnya. Oke, Anita itu ya guys, kalian harus ingat-ingat si Anita. A untuk domir ana, nun, nahnu, ya, huwa. Nah, sedangkan ta teman-teman bisa digunakan untuk 3 domir. Ada huwa, hiya, anta, dan anti. Seperti itu tandanya. Sekarang kita akan coba melalui contoh. Baiklah, di samping udara ini ada contohnya. Kita udah jabarkan Anita. Di sini domir ana, ada rusu al-arabiyata. Aku belajar, aku sedang belajar bahasa Arab. Terus kita ubah ke nahnu jadi nun. A-nya teman-teman ubah ke nun jadi nadarusu al-arabiyah. Ya-nya teman-teman ubah lagi ke huwa jadi ya derusu, dari nadarusu ke ya derusu. Nah, untuk huwa dan hiya teman-teman harus menyisipkan atau menambahkan nama orang. Huwa untuk nama laki-laki, sedangkan hiya untuk nama perempuan. Jadinya yadrusu aliyun al-arabiyata gitu misalnya. Sedangkan untuk domir hiya ta, jadi tadrusu fatimatun al-arabiyata. Nah, untuk hiya dan huwa wajibun kayak nama orang, yes. Terus anta jadi tadrusu, dia tanpa nama orang, tadrusu al-arabiyata. Nah, kalau anti ta ditambahkan ina atau ta ditambahkan huruf terakhir katanya kasrah tamnya sukun dan nun fathah. Jadinya tadrusina al-arabiyata. Itu untuk domir dan tanda dan contoh fi'il mudhari. Sekarang kita akan lanjut ke istifham. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah bahas sedikit tentang fi'il mudhari. Nanti kalau masih bingung, boleh tanya Budara sebelum teman-teman melaksanakan PH ya. Atau pas praktik boleh ditanya-tanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tentang istifham. Oke, istifham itu apa? Istifham itu kata tanya. Kata tanya itu ada banyak kayak bahasa Inggris 5W 1H, tapi kita fokus kedua dulu yaitu aina dan hal. Oke. Aina itu dia fungsinya untuk menanyakan posisi atau tempat seseorang, dia ada di mana, posisinya di mana, itu aina. Artinya di mana. Sedangkan hal dia untuk menanyakan sesuatu atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi atau tidak, seperti itu. Untuk hal artinya apakah. Nah teman-teman, untuk kata kuncinya Bu, aku nggak tahu tuh artinya apa, nanti kalimatnya pas ujian gitu misalnya ya.
Nah, untuk hal itu teman-teman, kata kuncinya dia pada jawabannya itu ada kata-kata na'am atau la. Misalnya, hal tadrusul arabiyata, apakah kamu mempelajari bahasa Arab? Kalau misalnya di buku kalian sih antara la sama na'am jawabannya tetap sama. Na'am adrusul arabiyah, iya aku belajar bahasa Arab. La adrusu al arabiyah. Tuh tapi kayak agak ngaco. Jadi kalau misalnya jawabannya la adrusu ar-riyadiyah misalnya, tidak, aku belajar matematika. Jadi teman-teman, biar teman-teman nggak tambah pusing untuk hal itu, alternatif jawabannya atau kata kuncinya, teman-teman bisa cek. Kalau hal berarti dia jawabannya ada kata-kata na'am atau la, seperti itu. Nah, sedangkan aina, dia kata kuncinya di jawabannya ada kata-kata fi. Misalnya, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Nah, fil fasli yaqra'ul Qur'an, di kelas sedang membaca Al-Qur'an. Fil fasli, fi berarti di tempatnya di mana, di kelas, kayak gitu. Fahimtum? Oke, baiklah. Itu sekilas tentang istifham, hal, dan aina. Sekarang kita lanjut yuk ke materi berikutnya tentang as-sa'ah, yaitu jam. Baiklah, untuk jam ini teman-teman, sebenarnya itu mudah loh jam teman-teman. Nah, teman-teman cukup menghafalkan lagunya. Nah, jika teman-teman sudah hafal lagunya, insya Allah akan lebih mudah lagi menjawab soal tentang jam, ya. Terus di situ juga nanti ada qiraah atau bacaan cerita. Teman-teman di situ bisa bacaan cerita terakhir yang kita pelajari tentang Abdul Aziz. Tolong dibaca berulang kali biar teman-teman tuh biar teman-teman tuh paham itu maksud dari teksnya apa. Kalian akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, teman-teman harus bisa baca jamnya, baik jam yang tepat atau lebih atau kurang. Sekarang kita akan coba yuk nyanyi sama-sama lagunya. Wahid, isnani, salasa. Tik tik tik, as-sa'atul wahidatu, jam 1. As-sa'atul tsaniyatu, jam 2. As-sa'atul tsalisatu, jam 3. As-sa'atul rabi'atu, jam 4. Tik tik tik, as-sa'atul khamisatu, jam 5. As-sa'atul sadisatu, jam 6. As-sa'atul sabi'atu, jam 7. As-sa'atul saminatu, jam 8. Tik tik tik, as-sa'atul tasi'atu, jam 9. As-sa'atul ashiratu, jam 10. As-sa'atul hadiyatu asyarata, itu artinya jam 11. Tik tik tik, as-sa'atul saniyatu asyarata, itu artinya jam 12. Wa itu lebih, illa itu kurang, anisfu setengah, aruba seperempat. Kayak gitu lagunya. Tolong dihafalkan ya di rumah, karena Budara juga sudah share lirik lagunya dan videonya. Liriknya bentuk kertas, videonya boleh kalian minta ke guru masing-masing. Oke, teman-teman, tentang jam ini misalnya seperti ini. Sini kan terlihat jam 2. Berarti teman-teman cukup menuliskan as-sa'atus tsaniyatu kayak gini ya. Jadi tidak hanya angka bertingkat ya teman-teman, tetapi dengan kata-kata as-sa'atunya juga. Terus misalnya ini, kira-kira jam berapa ya? Betul, jam setengah 7. Setengah 7 kan kalau kita jabarkan itu jam 6.30. Jam 6, as-sa'atus sadisatu.
Nah, lebih 30 menit atau lebih setengah jam. Setengah jam itu 30 menit, seperempat jam 15 menit. Oke, berarti jam 6 lebih 30 menit. Bahasa Arabnya as-sa'atu sadisatu wan nisfu. Kayak gitu. Begitupun kalau kayak gini. Ini kan kurang seperempat. Ini jam 5 kurang seperempat, berarti as-sa'atu khamisatu illa rubu'. Kayak gitu teman-teman. Insyaallah simpel soalnya. Yang penting kalian review di rumah, belajar di rumah, dihafalkan lagunya dan ubah mindsetnya. Kalau itu soalnya susah, kita coba untuk ubah mindset kita, soalnya mudah dan sangat mudah. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya dengan mudah dan lancar. Oke, sampai di sini review kita hari ini. Nanti teman-teman boleh dihafalkan lagunya ya kalau waktunya masih banyak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman hebat kelas 6. Sampai jumpa lagi pas ujian. Jangan lupa ditonton reviewnya dan diulang-ulang di rumah. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.